Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan BFS TV, di mana channel ini akan menceritakan tentang kisah-kisah para pejuang kemerdekaan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas pahlawan nasional yang berasal dari Aceh atau Banda Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda adalah putra dari putri Raja Indra Bangsa, keturunan keluarga Raja Darul Kamal, dan ayahnya adalah Sultan Alauddin Mansur Shah, yang merupakan putra Sultan Abdul Jalil bin Sultan Alaidil Riyad Shah Al-Qahar. Besar dalam lingkungan istana, ketika telah cukup umur, Iskandar Muda dikirim ayahnya untuk belajar pada Teuku di Bitai, salah seorang ulama dari Baitul Muqaddis, pakar ilmu falak dan ilmu firasat. Iskandar Muda mempelajari ilmu nahwu dari beliau. Selanjutnya, ayah Iskandar Muda mulai menerima banyak ulama terkenal dari Mekah dan dari Gujarat. Di usianya yang tergolong muda, ia memperlihatkan kemampuannya dalam memimpin. Dilansir dari Encyclopedia Britannica, Iskandar Muda sudah memimpin pasukan Aceh memukul mundur pasukan Portugis yang mencoba mendarat di pantai Aceh. Rupanya maksud kedatangan Portugis adalah untuk mengambil alih dan memonopoli perdagangan lada di Aceh. Setahun kemudian, Iskandar Muda dinobatkan sebagai Sultan Aceh. Dirinya menggantikan pendahulunya, Sultan Ali Riyad Shah, yang berkuasa dari tahun 1604 hingga 1607. Berikut era kepemimpinan Sultan Iskandar Muda. Sejak kecil, orang tua Iskandar Muda sudah mendidiknya dengan pengetahuan agama dan kepemimpinan, karena dia yang akan mewarisi tahta dari sang ayah. Sultan Iskandar Muda memulai pemerintahannya pada tahun 1607. Dirinya segera melakukan serangkaian tindakan angkatan laut yang memenangkan kendali atas bagian barat laut Kepulauan Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Aceh mengalami masa jaya karena Sultan Iskandar Muda melakukan ekspedisi menaklukkan ke daerah sekitarnya. Pada tahun 1612, Delhi ditaklukkan, kemudian menyusul Johor pada 1613. Setahun kemudian Bintan. Selanjutnya, dia berhasil mengalahkan Pahang di 1618, Kedah di tahun 1619, dan Nias pada tahun 1624 hingga 1625. Wilayah kerajaannya meliputi sebagian besar pantai barat dan pantai timur Sumatera. Kutaraja yang sekarang menjadi Banda Aceh merupakan bandar transito yang dapat menghubungkan perdagangan ke dunia barat. Kutaraja menjadi tempat pelabuhannya kapal-kapal asing dari mancanegara untuk membeli lada. Pada abad ke-17, Aceh merupakan pusat perdagangan lada terbesar di dunia. Untuk mengusir Portugis dari Malaka, Sultan Iskandar Muda memperkuat angkatan perang Aceh, terutama angkatan laut. Dirinya membangun angkatan perang dengan jalan mempersiapkan anggota-anggota tentara yang sudah dilatih sejak muda. Musuh utama yang dihadapi Sultan Iskandar Muda adalah bangsa Portugis. Sejak 1511 sudah menguasai Malaka. Keberadaan Portugis menjadi ancaman Aceh. Sebaliknya, Portugis juga menganggap Aceh sebagai ancaman terhadap monopoli perdagangannya. Untuk itu, keduanya sering terjadi pemberontakan bersenjata. Kapal Portugis yang berlayar di Selat Malaka sering diserang oleh armada Aceh. Sejak awal pemerintahannya, Sultan Iskandar Muda memilih politik konfrontasi terhadap Portugis. Dirinya tidak pernah memberikan toleransi kepada kerajaan yang menjalin hubungan dengan Portugis, seperti kerajaan Johor. Berbagai peraturan dibuat Sultan Iskandar Muda dan harus ditaati oleh semua bangsa yang masuk ke Aceh. Dengan angkatan perang yang dimiliki, Sultan Iskandar Muda tidak segan untuk menumpas kekuatan asing yang ingin merebut wilayahnya. Serangan kepada Portugis yang dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda. Serangan Aceh terhadap Portugis yang berada di Malaka dilakukan dari 1615 hingga 1629.
Serangan pertama pada 1615 mengalami kegagalan, namun Sultan Iskandar Muda tidak pantang menyerah. Serangan kedua kembali dilancarkan pada 1629 dan dilakukan secara besar-besaran. Pasukan Portugis terkepung dan terancam, mereka hampir saja menyerah. Namun Portugis mendapat bantuan dari Johor, Pahang, Patani, Goa, dan India yang pernah ditaklukkan Aceh, sehingga serangan pasukan Sultan Iskandar Muda terpatahkan. Setelah mengalami kegagalan kedua, Sultan Iskandar Muda lebih fokus pada masalah-masalah dalam negeri. Dalam bidang pemerintahan, Sultan menata wilayahnya dengan membagi kerajaan berdasarkan bidang masing-masing. Sistem pemerintahan disempurnakan dan pendidikan agama menjadi prioritas di Aceh. Dalam hal perekonomian rakyat, Sultan Iskandar Muda membuat peraturan untuk menjamin kesejahteraan rakyat, disusun seperti dalam bidang perdagangan, perindustrian, pertambangan, pelayaran, pertanian, dan perikanan. Negara yang boleh masuk ke wilayah kekuasaan Aceh hanya Inggris dan Belanda dengan jangkauan waktu tertentu dan tunduk pada peraturan yang berlaku di Aceh. Selat Malaka yang dikuasai Aceh menjadi jalan dagang internasional. Barang-barang ekspor Aceh adalah beras, lada, timah, emas, perak, dan rempah-rempah. Sedangkan barang impor meliputi kain dari Coromandel atau India, porselin dan sutra dari Jepang serta Cina, dan minyak wangi dari Eropa. Banyak kapal Aceh yang juga terlibat perdagangan dan pelayaran hingga Laut Merah. Kisah akhir dan penghargaan dari Sultan Iskandar Muda diambil dari buku kumpulan pahlawan Indonesia karya Mirnawati. Sultan Iskandar Muda berhasil membawa Aceh ke puncak kejayaan. Dirinya merupakan salah satu pemimpin yang mementingkan kesejahteraan dan kemampuan rakyatnya. Pada 27 September 1636, Sultan Iskandar Muda meninggal dunia di usia 43 tahun. Atas jasanya kepada negara, Sultan Iskandar Muda dianugerahi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden RI nomor 007/TK/tahun 1993. Demikian tadi sedikit cerita tentang Sultan Iskandar Muda. Semoga sebagai penerus bangsa kita dapat meneruskan perjuangan Sultan Iskandar Muda yang menjaga kedaulatan Aceh dan kebangsaan Indonesia. Satukan tekad, satukan niat. Dari Sabang sampai Merauke, kita tetap negara Republik Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.